adanya ketegangan gitu di tengah-tengah sidang, tapi sidang itu kembali ditunda karena Bang Hotman ini sakit gitu Bang. Sakit. Gimana mungkin Abang sebagai lawyer dari seorang Rasman Nasution sendiri? Kalau gua kan udah berkali-kali memperingatkan Bang Hotman kan gitu. Kalau bicara sama gua tuh hati-hati kan gitu. Karena jelek-jelek begini kan gue ini cucunya Sultan yang punya Karuhun. Takutnya dia ketulak gitu. Karena berkali-kali dia kan nyindir-nyindir. Terakhir dia nyindir tuh suruh rumah sakit jiwa itu nangkepin gue ya. Seakan-akan menyuruh gue nangkepin gue dan Bang Rasman kan gitu. Tangkap gitu kan. Ini udah ya seakan-akan dia tuh merendahkan banget lah gitu kan, merendahkan martabat gue kan, harkat dan martabat gue dan Bang Rasman. Tapi lebih ke gue sih kayaknya. Gue bilang hati-hati Bang Hotman, karena gue takutnya lu kena dam gitu. Ingat loh, cucu-cucu Sultan itu dilindungi loh, ya, dilindungi oleh Allah SWT terutamanya, karena mereka langsung terahnya itu langsung dari ada yang dari Hadramaut, ada yang dari Mekah, ada yang dari Irak gitu kan, Al-Baghdadi gitu. Jadi gue selalu bilang, kalau memang kan gini, Hotman Paris ini kan udah keterlaluan banget sebenarnya. Dia pertama-tama yang ngumumin bahwa karena hal sepele gue diumumin kemana-mana bahwa bas gue harus dicabut, ya kan? Gue harus dipecat dari organisasi, gitu kan? Gue harus dipecat dari organisasi. Dicabut udah, dipecat udah, harusnya diem kan? Masih ngoceh-ngoceh lagi terakhir. Tangkap dia, bawa ke rumah sakit jiwa. Kan gue udah bilang, gak usah ngomongin gue Bang Hotman, karena gue udah gak ngomongin urusan itu, kan gitu. Gue udah nasihatin, jangan Bang Hotman, karena gue ini udah gue ngapain ngomongin itu, bikin dia viral aja kan gitu. Gue udah sempat bikin video sindiran ke dia. Lu kan udah nih, karena kasus yang mau gue bongkar terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang lu lakuin, ya itu baru satu kasus loh. Ada banyak kasus nih, ya kan? Termasuk adalah, kan gue bilang tadi, season 1, season 2, season 3 dia bisa mati nih. Mati berdiri gitu kalau gue buka. Kan gue bilang, gue kalau bekerja itu berdasarkan fakta integritas kan gitu, nggak mau katanya. Gue bilang udahlah, hanya gara-gara gue mau bongkar kasus lu yang lu menjolimi wanita, nakut-nakuti wanita ya, agar bisa ditiduri ya lu takut-takuti dan lu lecehkan gitu. Maksud gue udah sampai situ, gue dipecat udah, ya kan, dari Kongres Indonesia, dibekukan bas gue udah, gitu loh. Ya udah cukup, kenapa sih sekarang ngejar-ngejar gue lagi, suruh nangkap rumah sakit jiwa, tolong rumah sakit jiwa tangkap ini orang gue. Maksud gue ini bukan orang gila, gitu loh. Gue ini orang normal yang punya rumah tangga normal dan membiayai istri anak yang normal. Maksud gue nggak usah berlebihan lah. Udah cukup kok sampai segitunya gitu loh, rasa ketakutan dia sampai pengen mau ngancurin gue gitu kan. Rasa ketakutannya segitunya gitu. Udah cukup kali dengan provokasi yang dia lakukan ya kan, sehingga MA bergerak membekukan berita acara sumpah gue, kan udah cukup lah kalau bagi manusia yang waras ya, yang normal ya. Tapi bukan di situ aja, dikejar terus sampai gue diminta rumah sakit jiwa nangkap gue. Kan apa urusannya gue rumah sakit jiwa nangkap gue? Misalnya sindiran itu terhadap gue, walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan nama gue kan gitu. Tapi kan kita orang dewasa tahu, oh nyindirnya kan dia lagi bermasalah dengan gue kan gitu. Gue kan selama ini diam, makanya gue nggak pernah tanggepin dia lagi kan. Nah terakhir sidang Bang Rasman tanggal 20 dengan dia, gue kan nggak datang. Gue izin sama Bang Rasman, Bang, gue izin karena gue mau ada pencalonan sebagai ketua umum Parvi. Gue melawan Kikusumo. Jadi gue nggak bisa tinggal karena kan cuma 2 calon. Dari 5 calon yang mencalonkan, yang gugur kan 3, gitu. Yang 2 ini masih ada gitu. Kan nggak mungkin gue ninggalin juga kan. Akhirnya gue ikut, gue izin sama Bang Rasman. Gue nggak ikut. Gue udah lupain semua. Udah berapa minggu ini gue udah mau lupain gitu loh urusan ini. Males karena ini urusan murahan gitu.
urusan sawah sepetak gitu kan, tapi yang nggak relevan untuk dibahas gitu. Sampai Mahkamah Agung sampai berguncang-guncang kan gitu. Maksud gue udah ini gitu. Gue udah nasihatin Bang Hotman, nggak usah lalu bahas masalah gue terus, masalah bahas gue masalah apa. Gue ini lagi bahas masalah batu bara gitu, masalah tambang gitu. Gue aja udah males, gue mau ngelupain itu. Masa sekelas lu pengacara internasional masih ngebahas itu? Kayaknya lo nyari panggung banget kan, gue bilang gitu. Akhirnya masih ngeyel kan, ternyata ada video terbaru kan. Dia nyuruh-nyuruh rumah sakit jiwa, nangkap-nangkap. Akhirnya dia masuk rumah sakit kan, ditangkap sama dokter. Gitu. Kan gue bilang, jelek-jelek begini gue kan cucuin Sultan. Pasti lu ada dam. Pasti lu ada dam. Gitu. Udah banyak banget terjadi di keturunan gue, para Sultan. Kalau orang udah begitu membencinya, kita cukup istighfar, dia berbalik ke dia. Untungnya nyawanya gak kecabut. Kalau nyawanya kecabut, coba. Udah banyak loh yang nyawanya kecabut. Udah banyak. Dari silsilah keturunan gue, kalau orang udah lawan, kita udah diem, lawan masih terus. Kecabut nyawanya bisa. Udah banyak banget kejadian itu. Makanya gue selalu bilang, Bang Hotman udahlah, kita ngomongin yang lain aja. Urusan lo sama Bang Rasman silahkan. Tarung deh lo berdua. Gitu loh. Urusan gue mau nyari duit. Gitu loh. Gue nggak mau pusing gini-ginian. Sebenarnya gue diwawancara wartawan juga sebenarnya gue udah mau menghindar. Karena gue menghargai lu orang ya. Gue tuh udah nggak mau pusing urusan itu. Gue mau fokus nyari duit karena kebutuhan gue besar tiap bulan. Gitu. Jadi gue nggak ngurusin hal-hal receh ini kan, yang sawahnya sepetak digarap kan Iklim Hakim, diduga ya sama si Hotman. Gitu loh. Ngapain gue yang jadi terbebani hanya gara-gara gue mendampingi Bang Rasman. Kok gue jadi yang diserang gitu. Jadi kan kalau Hotman Paris itu pengacara internasional mengerti dong bahwa gue ini hanya kuasa hukum yang bekerja mencoba profesional untuk mendampingi kliennya. Jangan gue yang diserang karena gue gak identik dengan klien gue. Gitu loh. Harusnya gitu. Tapi ya namanya kita semua sama-sama belajar ya. Kita menganut sistem pelajaran andragogik bukan pedagogik, jadi kita saling mengajar dan belajar gitu. Jadi ya gue anggapnya udahlah, ini mungkin pendewasaan buat Hotman Paris. Dia ke depan lebih dewasa lagi gitu, nggak kayak bocah. Masih untung tuh nyawanya nggak hilang. Biasanya ya kalau dari leluhur gue itu kalau udah begitu biasa nyawanya hilang. Biasanya gitu loh. Biasa. Tapi masih untung dia masih mungkin teguran dari Allah SWT gitu. Bang, banyak yang mempertanyakan kemarin abang kenapa nggak hadir sidang. Sedikit mempertegas saja bang, apakah memang karena abang masih menjadi kuasanya Bang Rasman? Masih. Tadi pagi juga teleponan sama gue Bang Rasman tentang persiapan masih. Jadi cuman gue lebih soft aja sekarang gitu, nggak kayak kemarin. Agak lebih soft aja, lebih fokus ke urusan gue yang lain gitu, karena kan gue banyak kerjaan juga. Ada persidangan gue juga yang telantar kan gitu. Jadi ada beberapa kasus gue juga di beberapa pengadilan yang kalau gue nggak urus tim gue telantar gitu kan. Gitu. Bang, ini kan yang baru juga kemarin ada tim kuasa hukum baru yaitu Bang Herwanto yang ikut juga gabung. Gue nggak ikut campur kalau itu. Kalau Herwanto kan kontras sama gue, anaknya songong. Herwanto tuh anaknya songong gitu, bocah baru kemarin tapi songong gitu. Jadi gue nggak tangkepin itu. Terlalu banyak omong, terlalu banyak besar mulut Herwanto tuh. Bang, mengenai ini kan banyak juga bilang katanya izin bas abang sudah dicabut, abang sudah nggak bersidang. Mungkin gimana bang menanggapi? Gue sidang kemarin sidang. Jadi kalau izin bas dicabut itu hanya nggak boleh mewakili klien aja di persidangan. Tapi kalau mewakili klien di polisian, di kejaksaan dan lain-lainnya masih bisa gitu loh. Kalau untuk sidang ya tetap aja yang sidang rekan-rekan gue yang lain. Misalnya kantor hukum gue, law firm atau firma gue nih, firma M. Firdaus WSN Partner menerima klien. Kan gue pimpinannya. Gue yang memberikan advice, gue yang menganalisa hukumnya harus kemana kita arahnya, arah gugatannya kemana, arah pembelaannya kemana, kan gue semua. Jadi ada beberapa pengacara di kantor hukum gue ini, mereka lah yang sidang. Hanya itu aja sih. Konsekuensi daripada pembekuan itu hanya kita tidak boleh bersidang. Bukan berarti kita berhenti jadi pengacara. Pengacara jalan terus, firma hukum gue berdiri sendiri kok. Beliau mempunyai firma hukum gue ini, bukan beliau. Firma hukum gue ini adalah perseroan. Sejajar dengan perseroan perusahaan hukum, jadi di situ ada karyawan-karyawannya, ada manajer, ada apa segala itu, yang ada pengacara yang siap mendampingi klien-klien gue ketika ada permasalahan. Mungkin kemarin terakhir bersidangnya kapan bang?
Terakhir tanggal 18 Februari 2025 gue sidang. Alhamdulillah setelah itu ya gue mematahkan bahasa Hotman Paris lagi aja gitu. Katanya gue kalau datang ke pengadilan diusir, diseret, di apa, nggak ada ini, nggak ada yang seret, nggak ada. Kecuali pidana dan perdata. Kalau gue datang pidana perdata gue sidang atas nama klien tuh udah nggak boleh, gitu loh. Kalau rekan-rekan gue yang lain atas nama kantor gue, law firm M. Fido Sobesa and partner, yang sidang tuh rekan-rekan gue nggak masalah. Namanya nama law firm gue, tapi yang sidang rekan-rekan gue. Memang begitu kan. Dari dulu gue nggak pernah sidang, jarang sidang. Lu lihat aja di video gue, jarang-jarang kan gue sidang. Memang gue leader gitu, leader. Jadi lo sidang di sono deh, lo pergi ke Kalimantan, lo sidang sana. Ntar materinya apa kita kupas bareng-bareng, kita ini apa nih, ini apa kita lakukan, tindakan apa kan. Gue memberikan masukan, mereka juga memberikan masukan. Kan kita sama-sama belajar dan mengajar. Jadi andragogik yang kita jalanin. Jadi nggak ada kaitannya dengan pembekuan gue. Jadi kantor hukum gue tetap jalan sekarang. Bang, tanggal 27 ini kan ada sidang lanjutan ya antara Asman dan juga Hotman. Mungkin kiranya dari abang apakah akan ikut hadir juga? Gue nggak hadir. Gue nggak akan hadir karena gue hadir juga buat apa? Ya kan gue udah dibekuin. Gitu. Paling gue memberikan bantahan-bantahan dan sanggahan di media sosial untuk melawan si Hotman Paris kan gitu. Tapi kalau untuk sidang kan gue bilang gue profesional, gue nggak mau menyakiti Mahkamah Agung. Gue juga menghargai mereka, kan nggak boleh juga kita membangkang kan gitu. Apalagi kita ada masalah yang kemarin itu kan. Terlebih gue udah minta maaf sama Mahkamah Agung, sama Pengadilan Tinggi, sama Kongres Advokat Indonesia ya. Kan ini sedang bergulir semua. Jadi gue nggak mau yang ngeyel-ngeyel lah, yang ngapain gitu loh. Jadi kalau gue nggak boleh sidang, ya ngapain? Gue juga akan bilang Bang Rasman, gue nggak akan mau sidang, gitu loh. Gue nggak mau hadir di persidangan, karena kan gue nggak punya bas. Gitu. Gue akan beralasan sama Bang Rasman, Bang, gue nggak ikut sidang karena gue nggak punya bas, gitu aja udah. Tapi sejauh ini mungkin dari MA ataupun Pengadilan Tinggi itu kemarin kan abang juga sempat menyurati ya permintaan maaf juga. Apakah sudah ada respon dari dua lembaga ini, Pak? Kalau itu masih berjalan ya, respon-responnya alhamdulillah baik, beliau-beliau juga baik. Kebetulan kan gue keluarga besar Mahkamah Agung juga kan, om-om gue juga di sana, om gue, tante gue kan di sana juga, ada yang hakim agung juga kan gitu. Jadi mantan hakim agung juga ada kan, jadi gue nggak terlalu pusing lah kalau untuk urusan MA. Bang, ada imbas nggak sih Bang dari pencabutan bas ini ke penghasilan abang? Imbas ya ada. Penghasilan atau? Oh enggak, penghasilan itu malah nambah klien kemarin. Berarti imbas yang ada apa Bang? Imbas yang ada ya itu sanksi sosial aja, orang dibully apa. Kalau ini kan gue emang dari dulu gue tuh nggak pernah sidang gitu loh. Jarang sidang, jadi dibekukan atau tidak dibekukan nggak ngaruh bagi gue, karena kan gue punya persero, firma hukum gitu, gue direkturnya. Jadi gue nggak pusing gitu. Kantor hukum gue ya tetap melaksanakan kegiatan non litigasi bersama gue. Kalaupun litigasi gue delegasikan rekan-rekan gue sebagai advokat yang lain.